wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Amaroh dari SMKN 03 Kaliwungu akan melakukan layanan bimbingan klasikal dengan topik bahaya narkoba dan dampaknya. Adapun tujuan layanan yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi tentang bahaya mengkonsumsi narkoba dan dampaknya secara benar dan cermat. Dua, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis-jenis dan bentuk secara benar dan cermat. Tiga, peserta didik dapat mengimplementasikan program pencegahan narkoba di sekolah secara positif dan kreatif. Baik anak-anak, saatnya kita akan memulai sesi layanan bimbingan klasikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat ya? Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran layanan klasikal pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum dilanjutkan, untuk selanjutnya yaitu saya akan mengabsen dulu Mas Angga Aprianto. Siap, Bu. Ya, terima kasih. Mbak Cinta Syaharani. Hadir ya. Dan Mbak Puput. Selanjutnya Hadir, Bu. di sini saya akan tanya dulu. Hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal dengan topik bahaya narkoba dan dampaknya. Kalian adakah yang sudah tahu apa sih narkoba itu? Ada? Silahkan yang mau berpendapat. Mbak Puput mungkin. Setahu kamu narkoba itu apa? Obat-obatan terlarang. Obat-obatan terlarang. Oke, yang lain yang tahu awal narkoba itu apa? Silahkan. Mas Angga, narkoba itu apa? Halo? Oke, itu obat-obatan terlarang. Jadi pendapat dari Mbak Puput. Baik, untuk mengetahui lebih jauh tentang apa sih itu narkoba, di sini Bu Amaroh akan melakukan memperlihatkan PowerPoint materi tentang apa itu narkoba dan dampaknya apabila anak-anak mengkonsumsinya. Baik, di sini saya akan mulai untuk presentasi. Apakah sudah bisa terlihat presentasinya? Belum ya? Oke, sudah bisa ya, sudah bisa terlihat ya. Baik anak-anak, saatnya kita akan sekarang kita akan masuk ke sesi inti, yaitu bahaya narkoba dan dampaknya. Di sini di layar HP kalian sudah terlihat PPT-nya. Itu bahaya narkoba dan dampaknya. Apa sih itu narkoba? Tadi Mbak Puput sudah berpendapat bahwa narkoba itu adalah obat-obatan. Di sini kita bisa lihat bahwa menurut Smith-Kline, narkoba adalah zat-zat atau obat yang menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan yang menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang bisa disebut dengan nafza. Jadi apabila mengkonsumsi narkoba itu biasanya langsung yang dituju itu susunan saraf otaknya, yaitu menjadi melayang, bahagia, tampil tanpa beban seperti itu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis narkoba dan bentuknya. Ada beberapa golongan, ada 3 golongan. Yang golongan pertama adalah narkotika golongan 1, contohnya opium, ganja, tanaman koka. Untuk narkotika golongan 2 yaitu morfin, alforadina, dan golongan 3 kokain sabu. Selanjutnya ini adalah jenis depresan, jenis narkoba yang menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Ini efeknya apa sih untuk jenis depresan ini? Ini efeknya bila mengonsumsi ini adalah tubuh menjadi terasa mengantuk, lemas, terlalu tenang, lambat merespon. Jadi kalau dipanggil pun dia sangat lambat untuk meresponnya. Contohnya apa? Contohnya itu morfin, alkohol,
Mungkin kalian pernah atau yang pernah mengkonsumsi alkohol pasti kayak gitu, efeknya itu morfin kayak gitu. Jangan sampai kita mengkonsumsi ini ya. Selanjutnya adalah halusinagen. Apa itu halusinagen? Halusinagen adalah jenis narkoba yang dari tanaman atau dibuat kimiawi. Kalau yang asli dari tanaman ada ganja. Nah, kalau yang dari kimiawi itu yang memang sudah dicampur ya. Ini efeknya apa? Halusinasi. Jadi ini nggak bisa membedakan antara kenyataan dan hayalannya, menyebabkan distorsi terhadap persepsi. Dia selalu bingung antara ini pagi atau sudah malam atau sudah siang, jadi dia bingung dengan keadaan sekitarnya, paranoid, dan menyebabkan yang terakhir ini yang paling bahaya adalah menyebabkan gangguan mental. Nah, ini yang terakhir adalah jenis inhalan. Inhalan ini adalah jenis yang mudah menguap, zat yang mudah menguap seperti lem aika, ibon ya, thinner, bensin. Apa bisa Bu, thinner, ibon itu untuk membuat jenisnya membuat kita terasa seperti narkoba? Bisa. Itu sebenarnya apabila dihirup lem ibon itu serasa bahagia, hawanya ngantuk kayak gitu kan, jadi kayak melayang gitu. Saya pernah melihatnya itu di Semarang, itu biasanya anak-anak jalanan di bawah jalan jembatan itu kadang ada yang menggunakan. Nah, sekarang itu jenis-jenisnya. Sekarang ini adalah dampak negatifnya. Dampak fisiknya dulu yaitu kerusakan organ tubuh, yaitu jantungnya menjadi rusak, ginjal, paru-paru. Yang paling parah apabila orang tersebut sudah ketagihan adalah sakau. Dia akan sangat kesakitan atau menggigil ketika obat itu biasa dia konsumsi, dia berhenti mengkonsumsi, maka dia akan menggigil, harus mendapatkan itu. Ini obatnya ya harus direhabilitasi. Yang terakhir yaitu dampak fisiknya itu tertular penyakit, yaitu hepatitis B atau yang paling bahaya HIV. Dan dampak psikologisnya adalah cemas, halusinasi, menutup diri, ya itu dampaknya. Dan yang terakhir yaitu dampak sosialnya, sering berbohong, mencuri. Kalau nggak punya uang akhirnya mencuri kan. Kalau anak sekolah mengkonsumsi ini akhirnya prestasi menurun kayak gitu kan. Bagaimana cara kita mencegah anak-anak? Cara mencegahnya yaitu kita harus tahu bahwa bagaimana bahaya narkoba itu apabila mengkonsumsinya. Tadi sudah saya jelaskan di depan. Terus bagaimana agar kita tidak terjerumus untuk narkoba? Maka kita harus perkuat iman kita kepada Tuhan, jaga lingkungan kita dari peredaran narkoba. Hati-hati dengan pergaulan. Apabila ada teman yang memang menawari seperti itu, kita harus bisa mengatakan tidak, menolak, katakan tidak dengan tegas. Yang terakhir adalah menjalin komunikasi, hubungan dengan keluarga yang baik, seperti itu. Baik, terima kasih. Itu dari saya untuk presentasinya. Selanjutnya saya mempersilahkan untuk anak-anak untuk bertanya. Silahkan bertanya. Yang kurang paham, Mbak Puput mau bertanya? Ya, silahkan. Bagaimana kalau misal menolak tawaran yang dikasih sama teman, Bu? Oke, terima kasih. Bagaimana cara untuk menolak tawaran apabila ada teman menawari kayak gitu ya? Apabila ada teman menawari, maka jangan rikuh, jangan pakai wah, kamu harus mengatakan dengan tegas, tidak, saya tidak mau menggunakan itu, karena itu kalau apabila digunakan nanti pasti yang berdampak kita. Jangan nggak apa-apa mencicipi sedikit, ya jangan, harus mengatakan tidak tegas. Kalau tetap dia ibaratnya bosone Jawa ngoyok terus atau mendesak terus, lebih baik kamu berteman dengan yang lain saja. Oke, selanjutnya pertanyaan yang lain. Ya, silakan yang bertanya lain. Halo? Ada yang mau bertanya yang lain? Mbak Cinta? Halo, ada yang mau bertanya? Yang lain bisa bertanya, silahkan. Sudah cukup? Sudah paham semua? Sudah paham untuk penjelasannya ya? Mas Angga mau bertanya, silahkan Mas Angga. Mas Angga silahkan. Bu, apakah elektronik itu termasuk narkoba? Oh, apakah pil trihek? Trihek ya? Trihek dextro. Oh ya, terima kasih. Trihek dextro itu adalah jenis narkoba ya, tetapi golongan yang rendah. Biasanya dikonsumsi anak sekolah, anak SMK, anak SMP itu biasanya mengkonsumsinya itu pil trihek dextro. Harganya karena
Baik, itu jadi penjelasan dari saya mengenai pertanyaan dari Mas Angga. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Angga tentang tadi ya, tentang trihek itu adalah jenis dari narkoba tetapi dengan dosis yang rendah. Jadi itu bisa menyebabkan melayang tetapi dosisnya rendah, tetap itu bahaya juga. Baik anak-anak, saya kira untuk sesi tanya jawab ini sudah selesai diskusi. Sekarang kita memasuki sesi akhir yaitu kesimpulan. Mari sekarang kita simpulkan bersama tentang materi tadi yang telah saya paparkan di depan tadi, bagaimana tentang bahaya narkoba dan dampaknya. Di sini tadi ada beberapa jenis, yaitu jenis yang ada morfin, ada ganja, ada lem ibon, itu ada beberapa jenis dan bentuk narkoba yang telah kalian pahami tadi. Selanjutnya untuk pencegahannya kita harus berani tegas untuk mengatakan tidak kepada tawaran narkoba dalam diri anak-anak. Itu jangan takut untuk mengatakan tidak kepada narkoba. Begitu ya anak-anak. Terima kasih atas waktunya, atas partisipasinya pada bimbingan layanan ini. Saya ucapkan terima kasih. Maka kita akhiri pertemuan layanan bimbingan klasikal hari ini dengan membaca doa bersama. Berdoa bersama. Terima kasih anak-anak. Mari kita selalu menjaga kesehatan dan kita jauhi narkoba. Say no to drugs. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.